Kesal karena dijadikan budak seks sesama jenis selama 1 tahun, seorang pria membunuh pria Parubaya di Pademangan, Jakarta Utara. Pembunuhan ini terungkap setelah warga menemukan jasad membusuk di dalam kamar kontrakan di Kampung Muka RT 9 RW 4, Kelurahan Ancol, Pademangan. Saat itu, warga mencium aroma tak sedap dari dalam kamar saat hendak memperbaiki mesin pendingin ruangan. Jadi pakai kunci serap dibuka dari luar, cuman kelihatan kakinya, telapak kakinya aja, selebihnya tertutup sama kain-kain baju. Sisi terakhir mungkin keputusannya ini meninggal secara tidak wajar. Kalau melihat dari posisinya, kebetulan pintunya juga dikunci dari luar. Nah, jadi itulah yang menguatkan kita, juga ada kecurigaan ini memang kematian yang tidak wajar. Warga mengetahui korban bekerja sebagai sopir pribadi merangkap ojek daring selama 1 tahun tinggal di lokasi tersebut. Korban juga diketahui kerap membawa anak muda laki-laki yang berbeda untuk menginap di kamar kontrakannya. Usai mendapat laporan, tim Resmo Polda Metro Jaya langsung bergerak. Pelaku pembunuhan yakni MA berhasil diringkus di Wonosobo, Jawa Tengah. Saat berhasil ditangkap, polisi menggiring pelaku untuk mencari barang bukti, yakni pisau dan gunting yang digunakan untuk membunuh korban. Barang bukti itu dibuang di gang sempit kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Hasil penyelidikan mengungkap jika MA tega membunuh W lantaran sakit hati dan kesal dijadikan budak seks sesama jenis oleh korban. MA pun menimbun korban dengan pakaian guna menghilangkan jejak. Korban dan pelaku ini bertemu di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian korban ini menawarkan untuk tinggal bersama dan dengan gaji Rp50.000 per hari. Kemudian karena pelaku ini tidak memiliki uang, dia menginginkan untuk bekerja bersama dengan korban untuk menjadi pedagang kopi keliling. Ternyata setelah berada di rumah korban, pelaku ini sering mendapatkan tekanan seksual, yaitu untuk melakukan hubungan badan secara sejenis. Pelaku MA sempat mencuri barang-barang korban saat melarikan diri. Kini, MA tengah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Sampai? Hah? Begitu mau anak buka celana, langsung diterbang. Mau selesaikan? Iya. Berhubungan sesama jenis hingga berakhir menjadi pembunuhan sadis juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bakri Haidar, pria berusia 50 tahun, pemilik toko kelontong di Jalan Karundurung Raya, tewas di tangan rekan kerjanya, Real Haryanto Bahri. Bahri tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sejak tahun 2013 ini karena menolak diajak berhubungan sesama jenis. Namun rupanya pengakuan pelaku ini masih didalami polisi. Sebab Bahri, yakni pelaku, mendatangi korban untuk meminjam uang, tetapi ternyata tidak diberi oleh korban. Jadi korban ini dan pelaku ini memang sudah lama hubungan kerja dari 2013. Jadi sehingga pelaku datang ke rumah untuk meminjam duit sebesar 700, namun tidak dikasih, sehingga dilakukan penganiayaan. Ya, karena tidak dikasih meminjam duit karena sudah pertemanan lama. Bahri sempat hendak melarikan diri. Akan tetapi polisi berhasil meringkusnya di wilayah perbatasan Kabupaten Takalar Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bahri pun sempat memberikan perlawanan kepada aparat saat digiring untuk mencari barang bukti. Polisi menemukan sejumlah barang milik korban yang diambil pelaku usai melakukan pembunuhan. Di antaranya ponsel, motor, beberapa rokok di toko kelontong korban, hingga uang tunai Rp700.000.
Nasib tragis dialami seorang tahanan di Polres Depok, Jawa Barat. Dinginnya jeruji besi tak cukup mendinginkan kepala para tahanan lain hingga tega menganiaya salah satu tahanan sampai mati. Pemicunya hanya karena permintaan sejumlah uang yang tidak bisa dipenuhi korban. AR, tersangka kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri, tewas di sel tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat pada 9 Juli lalu. Pelakunya adalah 8 tahanan lain yang satu sel dengan korban. Menurut keterangan keluarga, korban dianiaya sesama tahanan karena tidak memberikan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Si korban ini dimintakan uang 1.500.000 oleh kepala kamar. Nah, karena orang susah juga kan nggak punya uang, ya jadi diperbal lah. Kalau infonya satu kamar itu, Pak. Sementara itu saat dikonfirmasi, Satreskrim Polres Depok membenarkan adanya tindakan penganiayaan tahanan oleh sesama tahanan lain hingga tewas. Namun, motifnya berbeda. Motifnya adalah karena kesal, karena asusila yang dilakukan oleh korban terhadap anak kandung itu. Pada saat ditemukan, pada saat korban ini masih dalam keadaan pingsan, sehingga para pelaku ini panik dan melapor kepada penjaga, lalu oleh penjaga tahanan dibawa ke rumah sakit. Menanggapi tewasnya tahanan di dalam sel akibat penganiayaan oleh sesama tahanan, Kompolnas mengingatkan tanggung jawab pihak kepolisian untuk menjaga keselamatan tahanan. Namun, Pungki juga tak menampik adanya gesekan yang bisa terjadi di antara tahanan. Ada beberapa kasus ya, ada beberapa hal yang kemudian juga sampai sekarang ini masih terjadi. Seperti misalnya karena overcrowded sehingga tahanan ini antar sesama tahanan ini ada gesekan-gesekan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang memang ada nih yang jagoan-jagoan gitu ya. Kemudian kalau ada tahanan masuk terus kemudian dipelunjuk, modelnya seperti itu. Apalagi kalau kasusnya terkait dengan pelecehan seksual. Tetapi apapun itu menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk bisa menjaga keselamatan tahanan. Atas kejadian ini, pihak keluarga masih bermusyawarah guna menentukan langkah selanjutnya. Sementara jenazah korban langsung dimakamkan usai diserahkan ke pihak keluarga. Tahanan mati di kantor polisi juga pernah terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Oka meregang nyawa saat tengah ditahan di Polresta Banyumas. Ia ditahan atas kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, tewas dengan tubuh penuh luka. Keluarga curiga saat memeriksa kondisi jenazah Oka. Keluarga menemukan luka-luka di sekujur tubuhnya yang sudah terbujur kaku. Pihak keluarga pun tak percaya begitu saja dan menilai kematian Oka tidak wajar. Awalnya Oka dilaporkan tewas karena mengalami gagal ginjal sebagai dampak dari minuman keras yang dikonsumsinya. Namun ternyata saat jenazah diperiksa, keluarga korban menemukan berbagai luka di tubuhnya. Apa sini? Ya, di lengan ujung. Nah ini juga di punggung sama, ada kita dekatin juga. Nah ini
di pergelangan kaki dari sampingnya, dan juga ada keterbukaan. Dan ketiga, kami keluarga meminta ganti rugi. Atas temuan ini, keluarga pun meminta dilakukan autopsi. Permintaan ini pun dikabulkan oleh Polresta Banyumas. Meski begitu, polisi masih terus mendalami kematian tahanan ini. Permohonan untuk otopsi kami akan fasilitasi dan kami akan rencanakan untuk pelaksanaan otopsi terhadap daripada tersangka yang sudah meninggal dunia. Yang luka-luka ya tentunya ini sedang kami dalami ya. Kami akan lakukan pendalaman, pemeriksaan termasuk juga terhadap tahanan yang ada di Polresta Banyumas. Setelah dilakukan pendalaman, polisi akhirnya menetapkan 10 tersangka dalam kasus tewasnya Oka. Para tersangka ini merupakan sesama tahanan di rutan Polresta Banyumas. Kasus tersebut kami tetapkan 10 orang tersangka penganiayaan terhadap tahanan lainnya, yaitu korban atas nama Oki. Jadi 10 tersangka ini kami tetapkan dan semua adalah tahanan. Meski sudah ada penetapan tersangka, namun pihak keluarga masih mencari keadilan terhadap Oka. Keluarga pun meminta Lembaga Bantuan Hukum atau LBH guna mendampingi mereka mencari fakta tewasnya Oka.